Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal di mana soal tersebut sudutnya itu lebih dari 360 derajat. Sudut berelasi tetapi sudutnya lebih dari 360 derajat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Oke. Kalian masih ingat satu putaran itu ada berapa derajat? Satu putaran itu ada 360 derajat. Jadi, misalkan di sini saya gambarkan sebuah bidang. Nah, ini kan berarti 0 derajat ya. Kemudian ini ada 90 derajat. Ini ada 180 derajat. Kemudian di sini ada 270 derajat. Nah, kemudian ketika suatu sudut diputar sejauh 360 derajat, misalkan suatu diputar sejauh 360 derajat, berarti ini dimulai dari 0 ya. Nah, ketika dia diputar sejauh 360 derajat, itu berarti dia kembali ke posisi 0. Artinya apa? Artinya ketika dia melebihi 360 derajat, maka dia hasilnya sama seperti semula. Oke, contohnya kayak gini maksudnya. Yang pertama itu ada tangan 660 derajat. Yang pertama mencari nilai dari tangan 660 derajat. Coba perhatikan. Jika tangan 660 derajat, kan satu putaran ini kan tadi 360 derajat ya. Berarti kan satu putaran ini adalah 360 derajat, ya kan? Berarti tangan 660 derajat itu adalah satu putaran ditambah berapa derajat? Berarti ini sama dengan tangan satu putaran atau 360 derajat ditambah berapa derajat? Berarti 660 dikurangi 360 hasilnya adalah 300 derajat. 300 derajat ya. Berarti ini kan 360 kemudian ditambah dengan 300 derajat, berarti sudutnya yang di sini. Nah, ini sama aja, kalian mencari nilai dari tangan 300 derajat. Oke, jadi nilai dari tangan 660 derajat itu sama dengan tangan 360 derajat atau tangan satu putaran ditambah dengan 300 derajat. Berarti sama artinya kalian mencari nilai dari tangan 300 derajat. Sedangkan tangan 300 derajat itu berarti diperoleh dari tangan. Di sini saya ambil karena dia dekat dengan 360, berarti saya ambil dia 360 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 300 atau selisihnya berapa? Ternyata selisihnya adalah 60 derajat. Berarti sama aja kalian mencari nilai dari tangan 60 derajat. Harus kalian ingat bahwa tangan 660 itu kan sama artinya dengan tangan 300 ya. Berarti dia berada di kuadran berapa? Di kuadran 4. Karena dia berada di kuadran 4, berarti nilai tangannya positif atau negatif? Nilai tangannya positif atau negatif? Coba kita perhatikan ke sini. Nah, kalian harus ingat ya bahwa di sini yang positif adalah all atau semua. Di sini yang positif adalah sin. Di sini yang positif adalah tan. Di sini yang positif adalah cos atau dengan kalau misalkan pengen diingat berarti semua, sindikat, tangan, kosong ya. Berarti tangan berada di kuadran 4 nilainya adalah negatif. Sehingga hasilnya negatif. Tangan 60 derajat berapa? Ada yang masih ingat? Ya, nilainya adalah akar 3. Oke, kemudian kita cari yang kedua, nilai dari sin 900 derajat. Nah, sin 900 derajat itu berarti kita bisa memperoleh dia dari 190 derajat. 900 derajat itu berapa putaran sih?
berapa kalinya 360, kemudian sisanya berapa. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan pengurangan-pengurangan, boleh ya, manual. Berarti kan di sini 900, kita coret-coret di sini ya, dikurangi 360, hasilnya adalah 0,4, kemudian 5, boleh. Kemudian kita kurangi 360 derajat lagi, hasilnya adalah 0, 8, 180. Nah, ini kan berarti 2 kali 360 ya. Berarti kita bisa menuliskan 2 kali putaran atau 2 kali 360 derajat ditambah dengan 180 derajat. Nah, ini kan kalau satu putaran berarti dia kembali ke posisi semula. 2 kali putaran ya dia akan kembali ke posisi semula. Berarti, maaf ini berarti sin. Berarti sin 900 derajat itu sama dengan mencari nilai dari sin 180 derajat. Berapa nilai dari sin 180 derajat? Ya, nilai dari sin 180 derajat adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai dari cos negatif 390 derajat. Nah, ini sekarang negatif. Kalau negatif berarti dia jalannya searah dengan jarum jam. Oke, untuk mengerjakan cos negatif 390 derajat, tentunya kalian masih ingat ya. Di sini saya akan memberikan keterangan juga bahwa jika di sini saya misalkan mencari nilai dari sin negatif A, itu hasilnya sama dengan apa, kemudian cos negatif A nilainya apa, kemudian tangen negatif A itu nilainya apa. Nah, sin negatif A, karena negatif berarti dia jalan ke kiri ya. Karena dia jalan ke bawah, berarti nilai sinnya positif apa negatif? Berarti sama seperti hasilnya sin negatif sin A. Kemudian untuk cos, karena dia ke bawah, berarti nilai cosnya kan positif ya. Berarti sama juga, atau artinya cos negatif A itu sama nilainya dengan cos A. Kemudian tangen, karena di kuadran 4 itu negatif, berarti menjadi negatif tangen A. Oke, ini harus diingat baik-baik. Sekarang kita kembali ke sini. Cari nilai dari cos negatif 390 derajat itu sama juga kalian mencari nilai dari cos 390 derajat. Berarti ini berapa putaran? Berarti kan cos satu putaran ya, 360 derajat ditambah dengan 30 derajat. Berarti artinya mencari nilai dari cos 30 derajat. Oke, karena 390 derajat itu sama dengan mencari nilai cos 30 derajat, berarti nilainya positif ya. Yaitu positif berapa? Positif setengah akar 3. Setelah kita hitung ya, maka hasil dari tangen 600 derajat itu adalah negatif akar 3 dikurangi sin 900 derajat itu adalah 0. Kemudian cos negatif 390 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Maka ini kita hitung ya, berarti hasilnya sama dengan, nah ini kan ada akar 3, ada akar 3 ya. Berarti ini kan depan di sini ada koefisien 1, berarti negatif 1 ditambah setengah akar 3-nya kita keluarkan. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Oke, ini adalah hasil. Bagaimana jika ada tambahan pertanyaan? Tentukan nilai dari sin 1320 derajat. Nih, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita harus tahu ini ada berapa putaran ya. Nah, untuk mengetahui dia ada berapa putaran, kalian boleh dibagi. Jadi 1320 derajat itu dibagi 360 itu ada berapa?
hasilnya itu berarti dia berapa kali putarannya. Atau kalau enggak, kalian boleh dengan cara manual ya. Seperti tadi, dikurang-kurangi sampai habis, berarti 1320 dikurangi 360, ini hasilnya adalah 069 ya. Kurangi lagi 360, 006, boleh ya. Kemudian 600 dikurangi dengan 360, hasilnya adalah 240. Nah, ini ada berapa kali 360-nya? 3. Berarti sama juga. Mencari nilai dari sin 1320 itu sama seperti mencari nilai dari sin 3 kali 360 derajat ditambah 240 derajat. Nah, ini berarti sama artinya kalian mencari nilai dari sin 240 derajat. Nah, sekarang kita kembalikan. 240 derajat itu berada di kuadran berapa? Kita lihat ini ya. Batasannya tadi 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. 240 berarti berada di kuadran 3. Berarti saya pakai pendekatan 180 ya. Berarti sama aja sin 180 derajat ditambah selisihnya adalah 60 derajat. Sama artinya kalian mencari nilai dari sin 60 derajat tetapi berada di kuadran berapa tadi? 3. Karena berada di kuadran 3, maka nilai sinnya positif atau negatif? Ya, nilai sinnya bernilai negatif. Sama artinya negatif sin 60 derajat itu bernilai berapa? Setengah akar 3. Oke. Ini contoh yang kedua. Sedikit saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.